untuk menggapai ketakwaan itu memang harus ada ikhtiar dan usaha yang harus kita lakukan. Mari kita menjadi orang yang sadar akan janji yang pernah kita ikrarkan, dan mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mari kita menjadi orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang keempat, mari kita lakukan muhasabah, evaluasi diri, dan mari kita berikan semangat untuk diri kita, baik melakukan kebaikan dan juga sadar dari ketergelinciran dan keterpurukan termasuk lembah dosa. Karena itu yang kita harapkan di Ramadan yang akan datang. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau kita benar-benar menjadi orang yang dengan iman, dengan ikhtisab melaksanakan ibadah puasa, saya yakin dan percaya insya Allah dosa dan kesalahan kita yang berlalu telah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan fi syahri shiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah zuhur, tamu Allah dan hamba Allah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang sampai detik ini tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakurah, hamba Allah yang bersyukur. Kepada Allah juga kita berserah diri bahwa kita hanya bisa berencana menjalani hidup dan kehidupan ini, namun bagaimana rencana kita dan akhir dari kehidupan itu Allah yang menentukan. Oleh karena itu kita berserah diri kepada Allah. Salawat dan salam untuk beliau Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk mengungkapkan kata-kata takwa dan mengajak orang untuk bertakwa, mengatakan kita orang yang bertakwa itu adalah sangat mudah. Ajarkan orang bertakwa, bertakwalah kepada Allah.
marilah kita bertakwa. Saya ini orang yang bertakwa. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu takwa tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Takwa itu butuh usaha yang maksimal untuk mendapatkannya. Pantas saja bapak dan ibu bahwa Allah untuk mengajak, menghimbau orang-orang supaya bertakwa itu, Allah di situ memanggilnya, menghimbaunya dengan panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ternyata bahwa untuk menggapai ketakwaan itu memang tidak bisa semua orang. Tapi orang-orang yang betul-betul di hati mereka ada iman, di hati mereka ada keyakinan, dia benar-benar memiliki tauhid di dalam hidup dan kehidupannya. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati mengakhiri kehidupanmu kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai takwa itu setidak-tidaknya ada 5 hal yang harus kita lalui. Kalau istilah orang tasawufnya ada 5 maqam yang harus kita tingkat. Kalau kelima hal ini kita lakukan dengan maksimal, insya Allah kita yakin bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang menggapai ketakwaan itu. Yang pertama yaitu yang disebut dengan muahadah. Apa itu muahadah? Setiap kita hendaklah mengingat bahwa kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lahir ke permukaan bumi ini, Bapak dan Ibu, kita telah berikrar di hadapan Allah bahwa kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Kita tidak akan bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula yang kita ulang terus menerus ketika kita membaca doa iftitah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini kan kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lalu juga dalam surat Al-Zariyat Allah mengungkapkan bahwa di antara tujuan hidup kita di permukaan bumi ini, kata Allah apa? Illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk menghambakan diri kepadaku, untuk mengabdi kepada Allah, secara khusus beribadah kepada Allah. Ini yang pertama.
Bagaimana kita mengingat janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita kaitkan dengan realita kehidupan, begitu mudah orang berjanji, tapi kadang-kadang janji tinggal janji, bahkan sumpah tinggal sumpah. Nauzubillah subhanallah, kita berlindung dari orang-orang yang suka melanggar janji dan melanggar sumpah. Lalu yang kedua, usaha yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah bahwa kita merasa dekat dengan Allah. Kalaupun kita tidak merasa dekat dengan Allah, Allah juga dekat dengan kita. Bapak Ibu sadar tak kita bahwa Allah dekat dengan kita? Banyak ayat juga yang menjelaskan, salah satu surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, jawab sesungguhnya aku dekat. Aku dekat, kata Allah. Apakah setiap kita menyadari kedekatan Allah? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dalam ayat lain. Ya. Kami lebih dekat kepada hamba kami daripada dekatnya urat leher mereka sendiri. Ini yang kadang tidak semua kita merasakan itu. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, akan lahirlah yang disebut dengan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjualan, orang lain bisa kita tipu, orang lain tidak nampak kita melakukan penipuan, tapi Allah tidak bisa kita tipu. Begitu juga dalam berbagai hal, kita tidak bisa membohongi Allah. Ini yang kedua, muraqabah. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah mujahadah. Bagaimana kita bersungguh-sungguh, bagaimana kita berikhtiar. Salah satu ikhtiar kita dalam waktu yang dekat ini, sebulan penuh Allah sediakan kepada kita. Ikhtiar kita untuk mencapai takwa adalah dengan berpuasa, mendirikan qiyamul lail. Ini Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada takwa. Jadi artinya apa? Takwa di situ akan didapatkan kalau kita melakukan semuanya itu dengan iman dan kita sadar akan kewajiban kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada usaha amal apa? Puasa, as-siyam. Ini bahagian dari mujahadah kita, bersungguh-sungguh kita. Tidak mungkin kita akan mendapat prestasi, tidak mungkin kita akan mendapat sesuatu yang terbaik kalau usaha kita tidak maksimal. Makanya kita disuruh menjadi orang yang selalu dalam hidup hendaknya wajahadu. Berjuanglah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah. Tidak mungkin orang-orang yang malas-malasan, yang tidak mau beribadah, tidak mau berikhtiar, lalu dia berhasil. Tidak mungkin. Hidup ini bukan sulap, tapi hidup ini perjuangan. Hidup ini adalah tantangan. Hidup ini juga godaan. Dan hidup ini adalah usaha. Tanpa itu tentu tidak mungkin kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, termasuk ketakwaan. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, usaha yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Muhasabah. Bagaimana setiap kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita. Hari ini kita mau menghadapi Ramadan, yuk kita evaluasi ibadah kita yang lalu. Di Ramadan tahun 2021 yang lalu, bagaimana amal kita ketika itu? Apakah sudah maksimal atau belum? Bagaimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana infak kita? Bagaimana zakat kita? Bagaimana usaha-usaha amal yang lain, baca Al-Quran dan sebagainya? Apakah kita sudah maksimal? Yuk kalau belum, sekarang kita perbaiki.
Oleh karena itu apa? Hari ini adalah masa persiapan, evaluasi yang lalu kita rencanakan untuk yang akan datang. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang benar-benar mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, muhasabah. Dan yang terakhir, yang kelima yang harus kita lakukan, hendaklah setiap kita yaitu menghadap diri kita muaqabah. Apa itu muaqabah? Bagaimana setiap diri kita berikanlah sanksi kepada diri kita. Bukan mencelakakan diri, tidak. Tapi berikan sanksi kepada diri kita untuk bisa taat. Ketika kita berdosa, berikan sanksi. Apa sanksinya? Taubat kepada Allah, sering mohon ampun kepada Allah. Disangsinya untuk lebih giat lagi mohon ampun kepada Allah dan melakukan hal-hal yang akan mendapatkan ampunan Allah. Hukum diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum diri kita untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang salah kembali. Ini yang disebut dengan muaqabah. Hukumlah diri kita sebelum kita nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikan, paksa diri kita untuk melakukan ketaatan sebelum nanti kita dipaksa untuk menerima hukuman yang begitu dahsyat, yang mengerikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menggapai ketakwaan itu memang harus ada ikhtiar dan usaha yang harus kita lakukan. Mari kita menjadi orang yang sadar akan janji yang pernah kita ikrarkan, dan mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mari kita menjadi orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang keempat, mari kita lakukan muhasabah, evaluasi diri, dan mari kita berikan semangat untuk diri kita, baik melakukan kebaikan dan juga sadar dari ketergelinciran dan keterpurukan termasuk lembah dosa. Karena itu yang kita harapkan di Ramadan yang akan datang. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau kita benar-benar menjadi orang yang dengan iman, dengan ikhtisab melaksanakan ibadah puasa, saya yakin dan percaya insya Allah dosa dan kesalahan kita yang berlalu telah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Bapak dan Ibu menjadi renungan kita bersama dalam rangka ikhtiar dan usaha kita. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang muttaqin insya Allah. Alhamdulillah bil alamin. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.